dunia pendidikan adalah investasi jangka panjang, Pak. Kita nggak bisa melihat berinvestasi pendidikan langsung kelihatan hasilnya. Dianggap betul-betul bebas kita sekolah normal seperti dulu kala. Kira-kira kapan ya? Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, kesempatan, dan ini ada nikmat lagi yang diberikan oleh Allah, itu nikmat silaturahimnya orang nomor 1 di dunia pendidikan di Kota Mojokerto. Ini sahabat saya yang sangat akas kalau saya di sana ke kantor beliau itu langsung buatkan kopi sendiri ini, yaitu Bapak Amin Wahid, Esos, MSI. Beliau adalah cukup lama sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Luar biasa. Ini mudah-mudahan ini sebuah suasana yang barokah, karena tamu itu sesuatu tempat yang ditangan tamu itu adalah tempat yang barokah. Dan mudah-mudahan kebarokan ini nanti akan ditambah oleh Allah ketika nanti saya ngobrol banyak dengan beliau untuk merancang generasi yang lebih baik, ya, yang pengganti kami ini, saya dengan beliau ini ya, untuk calon-calon pengganti kami. Kita buka, saya mohon maaf ini supaya nanti ngobrolnya dan enak, bisa mohon maaf ini Amin untuk membukanya ini. Kita buka bersama-sama. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Izin buka masker ya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Ustaz Mahfud. Pagi ini saya berterima kasih diberi nikmat sehat, yang kedua diberi barokah dan diizinkan untuk bertemu dengan keluarga besar sekolah Permata. Alhamdulillah. Matur Nuwun sudah berkenan diundang ke sekolah yang luar biasa ini. Jadi teman-teman sekalian, ayah bunda, ya seluruh warga Kota Mojokerto, bahwa yang diurusi beliau ini cukup banyak, ya. Jadi ada sekitar 90 SD dan SMP negeri dan swasta. Betul. Serta belum TK-nya itu. Belum TK-nya itu. SMA dan SMK-nya itu sekitar 25. Jadi 115 sekolahan, ya. SD sampai SMA dan SMK yang ada di dalam binaan beliau, gitu. Bapaknya 115 sekolah ini. Dan tentunya ini bukan kecandingan. Ini apa yang ada di dalam benarnya Pak Amin ini, cara merawat 115 Pak Amin sekolah ini. Yang pertama, sekali lagi terima kasih. Saya sangat bangga dengan sekolah Permata ini. Yang pertama, Permata adalah sekolah pertama yang menerapkan, seingat saya, yang menerapkan full day school, ya. Dan animo untuk bersekolah di Permata tidak hanya dari orang tua dari Kota Mojokerto, tapi dari Kabupaten Mojokerto, dari Jombang, dan dari Sidoarjo. Ini luar biasa menurut saya Permata ini. Menurut saya menjadi role model, beneran role model untuk sekolah-sekolah yang lain. Bahkan dari Permata, dari sekolah Permata, kami mempunyai inspirasi dan kami diskusikan untuk sekolah di Kota Mojokerto menjadi full day school. Idenya hak dari Permata. Untuk itu banggalah Bapak dan Ayah dan Bunda dan anak-anak yang bersekolah di Permata. Triknya pertama ya kita jaga kesehatan. Yang kedua, kita jalin silaturahmi dengan semuanya, dengan seluruh warga sekolah, karena mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberi waktu oleh Allah, kita jalin silaturahmi. Karena sebenarnya hidup ini kan 2 kali ya. Kita yang di dunia kan cuma mampir minum saja, numpang ngombe. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia pendidikan, insya Allah menurut Bu Wali Kota Mojokerto ning kita, insya Allah sebagai jariah kita nanti di akhirat. Insya Allah. Ini jumlah tenaga kependidikan kita untuk melayani itu kemarin saya lihat sekitar 2.000 orang. Betul. Yaitu
1.100 ya, GTT PTT, kemudian ada 800 PNS ya, dan 100 yang pegawai di Dinas Pendidikan. Ini kan juga antara merawat ya, kemudian membina 2.000 orang ini juga bukan pekerjaan mudah ini. Iya. Ini tentunya saya ingin mendapatkan gambaran dari panjenengan ini strateginya merawat sedemikian itu, apalagi kemarin kita sama-sama mendengarkan dari CSIT kemarin bahwa salah satu hal yang penunjang pendidikan di Indonesia itu adalah yaitu tentang gurunya. Yeah. Jadi 80% itu kalau bisa untuk membina gurunya. Betul. Jadi bagaimana strategi kita atau strategi khususnya beliau Pak Amin untuk peningkatan kapasitas dari 2.000 tenaga pendidikan ini, Pak? Iya, jadi menurut Bu Wali Kota kami, Wali Kota Mojokerto Neng Ika Puspitasari, Bu Kita Puspitasari, bahwa Kota Mojokerto adalah kota pendidikan. Bayangkan di kota yang hanya 20 km persegi, 3 kecamatan ini ada hampir 80 TK dan PAUD. Ada 48 SD negeri, ada 11 SD negeri, ada 9 SMP negeri, ada 10 SMP swasta, kemudian ada 2 universitas, kemudian ada 3 SMA negeri, 4 SMA swasta, ada 2 SMK negeri, dan 3 SMK swasta. Artinya kami sebagai pemangku kepentingan dan Bu Wali Kota, bagaimana cara kita menjadikan Kota Mojokerto menjadi kota pendidikan, karena kami mempunyai barokah, yaitu satu, letak kami yang cukup strategis di antara Surabaya, kota penyangga Surabaya. Yang kedua, kami memiliki masyarakat yang cukup luar biasa, kami memiliki wali kota yang luar biasa semangat, dan kami juga memiliki para guru dan tenaga pendidik yang luar biasa semangatnya. Jadi dunia pendidikan adalah investasi jangka panjang, Pak. Kita nggak bisa melihat berinvestasi pendidikan langsung kelihatan hasilnya, karena generasi muda yang sekarang nanti akan baru terlihat kalau yang sekitar 10 tahun lagi. Kita yang sudah berumur di atas 50 ini nanti akan digantikan oleh para generasi muda, anak kandung daripada ayah bunda semua. Dan untuk para guru yang luar biasa ini, Bu Wali selalu menyampaikan bahwa tidak akan ada presiden, tidak akan ada wali kota, bupati, tidak akan ada pemimpin selain ada guru, sebelum ada guru. Jadi peran guru sangat dibutuhkan, karena kalau sekolah menurut Ki Hajar Dewantoro tidak. Sekolah yang penting ada gurunya. Kalau sekolah bisa di mana-mana. Jadi yang penting ada gurunya, karena penentu daripada pendidikan memang betul Ustadz, 80% adalah dari guru. Jadi bagaimana kita merawat, kemudian membersamai para guru, kemudian yang terakhir peran pemerintah adalah meningkatkan kompetensi, kapasitas daripada guru. Karena sekarang tantangannya luar biasa. Ustadz izin matur dan ayah bunda, yang abadi itu adalah perubahan. Yang abadi perubahan. Mungkin sebelum COVID, dulu anak-anak SD tidak boleh bawa HP ke sekolah. Tidak boleh bawa HP ke sekolah. Karena COVID, Allah menunjukkan yang abadi perubahan apa? Tidak boleh sekolah, tapi lihat HP. Ya, artinya para guru harus lebih menyiapkan diri untuk menjadi pentransfer ilmu yang solutif. Jadi, bisa jadi anak-anak sekarang lebih pintar daripada gurunya. Apalagi minat baca sekarang, minat baca terutama orang tua. Minat baca orang tua luar biasa. Tapi minat baca WA dan Instagram ya. Ayah bunda ya. Sampai kadang-kadang melupakan anak didiknya. Jadi ayah bunda, dengan adanya pandemi COVID ini, kita ambil hikmahnya. Allah ingin menunjukkan, baru virus saja kita sudah panik sedemikian rupa. Belum itu kekuasaan Allah yang lain. Jadi dengan COVID-19 ini Allah menunjukkan, kita diingatkan, kita ganti masker 4 jam sekali. Artinya mulai dari aktivitas, begitu adzan kita ganti masker sambil wudhu, sambil sholat. 4 jam lagi kita sholat asar. Bagaimana sekarang pandemi COVID mengajarkan kepada kita untuk lebih bersih, ya, lebih bersih,
di Islam itu ada kita harus selalu punya wudu. Ya. Kemudian bagaimana kita harus lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan keluarga ayah bunda. Minimal saya sendiri kalau di rumah itu kadang-kadang kalau kita menjawab WA, paling enggak saya sendiri menjawab IG itu bisa panjang gitu ya ayah bunda ya. Sampai begitu menjawab pertanyaan anak. Coba ayah bunda sekarang hari Minggu kumpul di rumah, satu kamar sama anaknya yang 2 atau 3, ya dikasih CCTV, ya ayah bunda kemudian 1 jam kemudian lihat CCTV-nya. Istilahnya itu mensana in corpore sano. Satunya miring ke sana, satunya miring ke sini, baca WA. Begitu balas WA grup itu panjang ya, Dek ya. Betul, tapi begitu anaknya tanya, Nah, dengan pandemi ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana peran penting para guru. Ya, selama ini kalau anaknya salah sedikit saja dimarahi, diceples, diingatkan, itu sudah lapor kemana-mana, lapor ke Komnas HAM. Ya, itu padahal para guru mendidik minimal 30 orang. Begitu pandemi sekolah di rumah, ya mendidik anak kandungnya sendiri aja kesusahan, ya kesulitan kan Bapak, ayah bunda ya. Coba ada TikTok itu yang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ibunya sampai emosi. Ya, bagaimana para guru mendidik putra-putri panjenengan yang secara bersama-sama. Iya, panjenengan kalau di swasta memang bayar, memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi artinya mohon bantuan untuk kita bersama-sama mendidik anak kita secara bersama-sama. Di sekolah adalah tanggung jawab kami para guru dan tenaga pendidikan, tapi di rumah itu adalah tanggung jawab panjenengan. Saya luar biasa sekali sekolah Permata ini karena bagaimana sekolah Permata mengajarkan kita anak-anak untuk mempunyai karakter yang akhlakul karimah. Bagaimana mereka para guru yang luar biasa. Saya tahu sendiri setiap selesai mengajar mesti ada evaluasi. Saya tahu sendiri bagaimana parenting untuk orang tua dimulai dari Permata. Hari Sabtu atau Minggu anak-anak libur, tapi guru Permata tidak libur. Mereka melakukan evaluasi. Terus apa yang akan diberikan kepada orang tua, kepada anak-anak. Artinya, mari kita bekerja sama antara guru, kemudian dan orang tua. Kalau dinas pendidikan hanya fasilitator. Bagaimana kami menjembatani antara kepentingan orang tua dan kepentingan murid dan kepentingan sekolah. Dan Pak Mas Menteri Hadi Makarim mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan di kabupaten kota tidak hanya menjadi dinas pendidikan bagi sekolah negeri. Untuk itu kami bangga. Dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Mojokerto ini sudah menjadi rebutan tidak hanya warga kota tapi warga kabupaten dan Jombang serta Sidoarjo. Karena sekolah negeri SD, SMP, SMA yang ada di Kota Mojokerto itu pada saat PBDB, penerimaan peserta didik baru, menjadi sangat favorit. Sekarang Permata sudah luar biasa, bisa membuka MAN, ya ini luar biasa sekali. Harapan saya bisa terawat, nanti pada suatu saatnya bisa membuka minimal ya D3. Insya Allah. Atau tetap semangat. Apakah tidak bisa? Kami yakin bisa. Yang penting sudahlah, semua itu kalah sama niat, kalah sama doa. Kalau kita mempunyai keinginan yang serius dan didukung oleh ayah bunda, insya Allah bisa. Insya Allah. Ya, dan alhamdulillah lulusan Permata sangat membanggakan lulusannya. Untuk paling tidak mereka bisa menjadi uswatun hasanah di lingkungan masing-masing. Dan itu suatu kebanggaan buat orang tua. Itu Ustadz. Oke. Tadi Pak Amin menyinggung COVID ini seru ini. Ini cuma ditunggu oleh ayah bunda, para orang tua juga. Ini kan kira-kira kapan mulai full sekolah itu Pak Amin ya? Yeah. Artinya dianggap betul-betul bebas kita sekolah normal seperti dulu kala. Kira-kira kapan ya? Jadi begini, alhamdulillah untuk Kota Mojokerto sudah 1 bulan ini mulai minggu ke 2 November, Oktober sudah level 1 PPKM. Artinya sudah ada kelonggaran atau relaksasi untuk kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat.
kita tidak pernah menyangka akan ada COVID seperti ini. Sambat percuma karena kita PSBB, podo sambat bareng-bareng. Ya, podo sambat bareng-bareng. Artinya dengan adanya level 1 sudah diupayakan oleh Ibu Wali Kota Ningita untuk mengadakan pelonggaran aktivitas masyarakat. Karena kami paham betul ekonomi sangat sulit, negara kita sudah defisit. Untuk itu atas nama Ibu Wali Kota dan pemerintah Kota Mojokerto dan Dinas Pendidikan yang mengucapkan terima kasih atas ketertiban masyarakat, kedisiplinan masyarakat, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari perjalanan atau aktivitas keluar kota. Berbuah manis kita sudah level 1. Untuk pertemuan tatap muka pembelajaran di Kota Mojokerto sudah diadakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas, namanya pembelajaran tatap muka terbatas sesuai protokol kesehatan seizin tertulis orang tua atau wali. Jadi saya ulang, pembelajaran tatap muka terbatas sesuai protokol kesehatan seizin tertulis dari orang tua. Kota Mojokerto menjadi pionir. Yang pertama kita mencoba mengadakan pertemuan tatap muka mulai Oktober tahun 2020 kemarin, 3 minggu, kemudian di Desember 2020 4 minggu, dan di Maret 2021 4 minggu. Menurut Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa PJJ atau daring ini bukan tujuan utama. Tujuan ini adalah keterpaksaan untuk menyelamatkan para guru dan siswa dari keterpaparan COVID. Yang menjadi tujuan utama adalah kementerian adalah secepat mungkin mengembalikan siswa ke sekolah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas secara bergiliran. Jadi di Kota Mojokerto tetap seizin tertulis orang tua. Kita sudah melaksanakan, termasuk di sekolah yang luar biasa Permata ini, kita sudah mulai melaksanakan secara bergiliran. Yaitu kalau SD absen 1 sampai 15 jam 6.45 sampai 9.45 atau 9.30 tergantung sekolah, kemudian ada sterilisasi 30 menit atau jarak agar tidak berkerumun, kemudian ASEP 16 dan sampai 32 itu mulai jam 9.45 atau jam 10 sampai zuhur. Alhamdulillah mudah-mudahan belum ada keluhan, cuma karena level 1 kita sudah melonggarkan. Pertama, kantin atau koperasi sudah boleh buka, hanya untuk menjual minuman kemasan. Karena di Surabaya di daerah lain di bulan Agustus sempat ada klaster PTM. Setelah diteliti ternyata asal muasalnya dari minuman kemasan. Jadi anak-anak, ayah bunda, jangan lupa untuk membawakan minuman ya ke sekolah. Rata-rata yang lupa adalah minumnya. Kalau bekalnya mesti ada. Begitu dia nggak bawa minum, akhirnya nggak tega sama temannya, bergantian. Untuk itu di Kota Mojokerto, kantin atau koperasi sekolah sudah boleh buka hanya untuk menjual minuman kemasan. Nanti pada saatnya monggolah menjual makanan, tapi dengan yang tertutup, yang diplastiki. Kemudian ekstrakurikuler sudah bisa dibuka, tapi mohon untuk ekstrakurikuler dilaksanakan 1 seizin tertulis orang tua dan tidak pada hari Senin dan Jumat sampai Jumat. Laksanakan pada hari Sabtu. Kenapa? Senin sampai Jumat mohon bantuan para guru untuk tidak diganggu dengan ekstrakurikuler. Fullkan untuk akademik. Karena apa? Rilis resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyerapan siswa saat pembelajaran daring hanya maksimal 35%. 35%. Artinya siswa sudah pemahaman terhadap kurikulum luar biasa rendah. Untuk itu Senin sampai Jumat tolong difulkan, dikonsentrasikan, dicurahkan untuk hanya akademik. Di hari Sabtu bisa dilaksanakan ekstrakurikuler seizin tertulis daripada orang tua. Kemudian upacara sudah bisa dilaksanakan tetap dengan protokol kesehatan dan separuh daripada siswa. Kemudian olahraga sudah bisa dilaksanakan dengan separuh jumlah siswa. Kita akan coba bertahap seizin tertulis Ibu Wali Kota Mojokerto dan gugus tugas untuk mencoba menambah kapasitas selama ini 50%.
Minggu kemarin minggu pertama November sudah mulai ada klaster PTM di Jawa Tengah, di salah satu kabupaten kota. Itu 2 orang gurunya MD itu meninggal dunia. Itu menjadi kewaspadaan kita bersama, jangan longgarkan protokol kesehatan, tetap memakai masker, kemudian jaga jarak. Kita akan coba evaluasi, Ustadz, untuk penambahan jam itu. Tapi kalau mudah-mudahan tidak ada gelombang baru yang menjadi atensi pemerintah seperti 2 tahun ini adalah klaster tahun baru. Untuk itu pemerintah sudah menetapkan libur Natal itu ditiadakan. Jadi 24-25 tidak jadi libur tahun baru juga digeser nanti. Itu untuk mencegah pergerakan. Sekali lagi untuk ekstrakurikuler kami mohonkan di sekolah bisa dilaksanakan secara terbatas di hari Sabtu. Tujuannya adalah agar anak mendapatkan pembelajaran full di Senin sampai Jumat, dan kalau dilaksanakan hari Sabtu mencegah orang tua untuk bepergian. Ya. Minggu kemarin saya ada tugas ke Solo, ya. Hari Kamis Jumat saya pulang hari Sabtu. Tol itu sudah penuh kayak bodohan. Penuh macet, ya, dan di 4 rest area semuanya full. Ya, jadi ini memang memang upaya orang tua ya. Cuma jangan lupa bahwa COVID itu masih ada, tapi percayalah bahwa semua kalah sama doa. Kita berdoa mudah-mudahan COVID ini bisa segera berlalu, pendidikan anak-anak bisa kembali ke sekolah secara full time. Insya Allah mudah-mudahan nanti pemerintah pusat akan mengumumkan apakah di Januari sudah bisa masuk full atau tidak. Mudah-mudahan. Kami tenaga pendidikan, terutama di Permata, sudah siap untuk melaksanakan pendidikan secara full time. Cuma kami menunggu arahan daripada pemerintah pusat. Mudah-mudahan kita dengan kedisiplinan ayah bunda di rumah, kemudian menjaga jarak, memakai masker, sering cuci tangan, itu akan menjadi doa-doa kita bersama agar COVID ini bisa segera hilang. Di beberapa negara yang membatalkan pemakaian masker, di Jerman, di Belanda, sudah kembali lagi COVID-nya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi di negara kita. Insya Allah. Itu Ustadz matur nuwun. Masih dari penjelasannya ini lengkap ya. Nanti ayah bunda yang ingin mendapatkan jawaban ya pertanyaan-pertanyaan, tanyanya ke ketua yayasan atau ke kepala sekolah, langsung jawabnya kepala dinas. Jadi sekarang di sekolah sudah boleh ayah bunda tetap panjenengan bawakan bekal, tapi jangan lupa minumnya. Jadi demikian juga anak-anak setelah dari sekolah, meskipun ayah bunda jemput, tetap di rumah wajib cuci tangan. Ya. Karena dan untuk ayah bunda, pesan saya pribadi, tetap protokol kesehatan itu dijaga. Ayah bunda bisa bekerja di luar kota atau dimanapun, tapi setelah sampai rumah upayakan, paling tidak saya lakukan untuk mengganti baju di depan rumah sebelum masuk ke rumah. Karena satu, bisa jadi ayah bunda atau kita kuat, tapi belum tentu anak-anak kita kuat. Jadi virus ini luar biasa, malah ada ancaman katanya ada gelombang ketiga, gelombang keempat, gitu ya. Sudahlah cukup, insya Allah kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini, akan menjadikan kita lebih baik. Yang kami khawatirkan memang generasi COVID ini, terutama yang sekolah awal, Ustadz, kelas 1, kelas 2 SD, kelas 1, kelas 2 SMP, kelas 1 SMA. Kalau nggak percaya ya bunda, monggo anak-anaknya sendiri, paling nggak anak saya, yang kelas 2 SD, yang kelas 3 SD, coba tebak-tebakan perkalian. Ya. Kalau 4 kali 4 hafal, sempat gak sempat harus dibalas 16. Tapi coba anaknya sendiri tebak-tebakan 4 kali 7, nggak akan bisa, nggak akan. Saya pastikan. Anak saya yang SMA 4 kali 7 kurangi 2. Jadi itu produksi COVID. Untuk itu kami mohon sekali lagi kita berdoa bersama, mudah-mudahan COVID ini segera hilang, sekolah akan bisa masuk full,
tapi tergantung daripada kedisiplinan kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk vaksin, ayah bunda yang SD 6-12 tahun akan dimulai pada bulan Januari dan itu gratis dari pemerintah. Insya Allah akan dilaksanakan mulai Januari, jadi nggak usah panik. Vaksinnya insya Allah aman dan mudah-mudahan kalau tetap seperti ini, insya Allah Februari lah kita bisa masuk normal. Tapi kalau kadang-kadang kalau belajar di rumah itu anak-anak protes ya, karena nggak dapat uang saku dari orang tuanya kan ya, nggak dapat uang saku ya. Jadi persiapan ayah bunda, mari kita bekerja lebih keras, lebih disiplin untuk menyongsong pembelajaran kembali ke sekolah. Langkah pertama yang kita lakukan di Dinas Pendidikan adalah bagaimana membuat sekolah itu nyaman. Kita dahulukan dari sekolah negeri. Kenapa? Sehingga muncul Merdeka Belajar. Ini banyak yang nggak paham ini. Yeah. Ini apa dalam dunia pendidikan? Ini barang apa ini? Terus bagaimana ini Merdeka Belajar ini tersebut? Jadi